Halo Sweet Soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Gemini, yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, kita menggunakan dua tumpukan kartu. Tumpukan kartu pertama ini nanti Mari akan gunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Gemini dengan pasangan yang lain. Entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapalah kamu menamainya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Gemini dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu Mari ingatkan, ini general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik, so tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Oke, langsung saja saya mulai situasi asmara cinta segitiga Gemini dengan pasangannya yang lain untuk tanggal 1 sampai 15 Juni 2020 adalah kemarin Mari di bulan Mei ini kan Mari bikin 3 kali ya, 3 kali dalam 1 bulan. Namun Mari lihat viewernya itu tidak terlalu banyak, jadi Mari berkesimpulan mungkin kalian tidak tertarik ya, tidak merasa, atau mungkin kalian bosan ya, terlalu banyak gitu. Oke, baik. Kemudian Mari akan tarik energi dari Gemini-nya di Two of Cup ini. Two of Cup di sini loh. Ada percintaan asmara di sana ya, kendali, ingin menginginkan kembali. Gitu ya. Oke, kemudian Mari akan tarik energi dari pasangannya Gemini ini. Gemini itu Gemini ya, Gemini. Mari ingin seperti tarot reader yang lain, keren gitu bahasanya. Oke. Baik, ini ya merasa terbebani, oke, tidak menjujuri diri, baik, terkoneksi dengan lebih dari satu orang, menginginkan cinta itu. Oke, baik. Gemini sedang dealing dengan mereka dari energi Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Energi Leo di sini kencang ya. Oke, jadi posisinya kemarin itu kayak Gemini ini ngerasa apa sih ini orang gitu loh ya, ke pasangannya nih, apa yang sih ini orang, kok dia kayak kelihatan tergila-gila ya ke aku, dan itu bikin dia tidak nyaman gitu loh ya. Mungkin dia sedikit cuek ke orang ini, boleh demikian, atau terjadi argumen-argumen yang tidak penting, ada aja yang bikin dia marah gitu ya, yang bikin Gemini ini marah kepada pasangannya. Nggak tahu tuh, emosinya itu ndak terkendali ke pasangannya, sehingga itu tadi menyebabkan cekcok. Tapi ini cekcoknya apa gitu ya, atau mungkin dia diam, dan dia di diam itu dia karena posisinya ndak nyaman hatinya, apa sih orang ini gitu loh, kok kelihatan aku kan orang yang sudah punya pasangan gitu ya, aku kan orang udah punya pasangan, kok dia masih mau ke aku, jangan-jangan dia mau memanfaatkan aku ini itu dan segala macam gitu ya. Nah, jadi dia memberikan apa nih, tidak berjarak di antara mereka, sudah tidak nyaman tapi tidak memberikan jarak gitu loh ya. Atau barangkali memang Gemini ke orang ini membutuhkan satu kestabilan emosional itu ya, dia berharap orang ini memberikan dia kenyamanan, bisa demikian. Orang ini tergila-gila bikin dia tidak nyaman, tapi dia masih memberikan kesempatan orang ini bikin dia nyaman, nah gitu loh ya. Jadi dia berharap cabai ini tidak akan pedas gitu loh, udah dia coba sekali, oh pedasnya luar biasa, level neraka gitu ya. Kemudian dia colek lagi nih dengan harapan bahwa level neraka ini jadi level surga gitu. Nah itu dia, karena itu tadi ya, kendali pikiran, emosional itu agak sedikit loose dari Gemini kepada pasangannya ini gitu. Makin kemari kok dia ngerasa orang ini sangat menarik perhatian dia ya, atau oke, saya sanggup menaklukkan perhatian orang ini, saya bisa menaklukkan orang ini agar mau terkoneksi sama saya. Dan ada mulai rasa, ada mulai cinta di sini, ada mulai kayak yang
itu tadi ya, ingin hubungan ini tidak lepas gitu loh, tidak lepas. Jika kemarin itu pasangannya pergi meninggalkan dia atau dingin atau tiba-tiba cuek sama dia, dia mengharapkan ada sambung balik di antara mereka gitu loh ya, ada sambung balik di antara mereka ya. Dia pernah merasakan itu, namun ini nanti energinya tidak akan lama gitu ya. Nah, yang dari awalnya menginginkan cabai rasa surga tadi, nanti ini mungkin di pertengah, jadi ini di sekitar tanggal 7 sampai 15, atau namanya energi ya, energi bisa mundur sedikit, bisa lebih cepat habisnya, bisa lebih mundur sedikit terjadinya gitu ya. Nanti lama-lama dia karena ketidaknyamanan ini juga akhirnya dia kontrol diri dia. Awalnya cinta, awalnya merasa tertarik, awalnya merasa kayak suka gitu ya, lama-lama dia kendalikan dirinya. Wow gitu loh ya. Wow, ini mungkin ada kekeliruan gitu ya, menolak untuk terkoneksi dengan orang ini kelihatan jelas gitu ya, menolak untuk terkoneksi. Jadi energi dari pasangannya sendiri ini boleh jadi tidak orang single juga gitu loh, atau memang orang ini single tapi dia tahu bahwa Gemini ini sudah punya orang gitu loh, tetapi dia yang aku coba aja lah gitu ya. Nah, di perjalanan hubungan mereka dia merasa kayak ini beban gitu ya, tapi dia kayak mau mengambil upaya-upaya yang banyak gitu loh, karena di sini ada the lover, di sini ada pembuktian cinta, sini ada pembuktian cinta. Orang ini tidak bisa move on dari dia ya, orang ini tidak bisa move on dari dia, dari Gemini ini. Maksud saya orang ini tidak bisa meninggalkan Gemini ini, dan bahkan dia ingin Gemini kembali cinta ke dia gitu ya. Orang ini mengharapkan jatuh cinta, Gemini jatuh cinta ke dia. Gemini sendiri di perjalanan 1 sampai 15 agak sedikit tidak menginginkan satu koneksi lagi di antara mereka. Jadi dia kayak yang mengingat-ingat ketidaknyamanan itu sendiri yang diciptakan oleh orang ini atau yang diciptakan oleh suasana hubungan cinta segitiga ini. Namun dibilang pun menolak, barangkali akan ada pertemuan nanti di antara mereka. Apalagi ini mau lebaran ya. Udah lebaran ya? Belum lebaran. Ini barangkali nanti mereka akan ketemu di momen silaturahmi barangkali. Gitu ya. Jika hubungan mereka sempat terpisah, sempat stuck. Gitu ya. Intinya akan ada satu reunian di sini. Akan ada satu reunian. Yang tadinya Gemini ini menolak untuk bertemu, akhirnya diarahkan oleh semesta, toh harus bertemu juga. Gitu. Ya. Orang ini masih ngarep. Ini orang ini masih ngarep. Oke. Beban perasaan cinta dia ke Gemini ini sangat besar gitu. Ini keinginan memiliki sih. Kalau dikatakan apakah ini cinta, saya rasa cinta itu menyenangkan, mudah, gampang, tidak terlalu menantang gitu ya. Karena ada upaya dua orang di sana, jadi nggak terlalu menantang. Sementara di sini energinya dia ini terbebani, pasangannya ini Gemini. Ya. Oke, tapi walaupun dia terbebani, dia menikmati gitu loh. Baik, saya akan tarik energi dari cinta segitiga Gemini bersama kamu yang sedang melihat video ini. Baik, kita lihat ya. Ada di situ Hierophant-nya, tapi dia terbalik. Oh ya, saya ini memang pembaca energi kartu terbalik. Ada beberapa temen tuh yang saya lihat di kolom komentar bilang, Cimari, kamu jangan bikin kartu itu terbalik. Saya nggak bisa gitu ya, saya nggak bisa.
Saya nggak paham hanya membaca kartu tegak. Saya ini pembaca reverse gitu ya. Jadi izinkan saya membantu kalian dengan teknik-teknik saya sendiri. Karena kenyataannya hidup ini tidak hanya manis saja, ada tantangan. Kartu terbalik itu menunjukkan satu tantangan, gitu loh. Dan saya rasa hidup memang ada tantangan dan saya harus jujur di sana, gitu ya. Walaupun akhirnya di kolom komentar banyak yang menunjukkan keberatannya, bilang saya sok tahu dan segala macam. Aku hanya pembaca gitu ya, aku hanya pembaca. Jika tidak resonate silahkan dicari yang lain gitu loh. Kan di awal juga saya sudah sampaikan bahwa ini hanya energi kolektif, hanya akan cocok untuk sebagian orang saja gitu ya. Masa mungkin kita punya satu misalnya kita ini Gemini ya, masa iya satu dunia ini kisah Gemini itu semua, kan nggak mungkin gitu kan. Bergantian energi yang ditarik, hari ini energi kamu, besok energi teman kita yang lain, besoknya energi teman kita yang lainnya lagi gitu kan. Oke, baik, kembali ke pembacaan. Saya tarik energi dari Gemini di The Hierophant terbalik ini. Oh, dia merasa ketergantungan sama kamu ya. Hati-hati di sini ya sayang ya. Hati-hati di sini. Oke, ketergantungan sama kamu, dia mengharapkan kebahagiaan dengan kamu ya. 9, 10 ada di sini. Kemudian saya akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video ini. Saya rasa kamu ini adalah pasangan sah dia ya. Entah kamu ini istrinya, entah ini kamu suaminya yang sedang melihat video ini ya, suami dari Gemini ya. Oke. Oke, ada cinta dari kamu untuk dia ya. Namun cinta ini menyakiti kamu, ada tidak kejujuran di sana, ada dua hati di sini gitu ya. Kamu mungkin tidak keberatan kalau kamu diduakan, boleh jadi demikian. Oke, baik, kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja. Why tidak ada di sini energi dari api? Kurang balance berarti ya, kurang balance. Terlalu memakai perasaan kalian di bulan ini, perasaan hati, tapi mungkin tindakan-tindakan nyata agak kurang di sini ya. Kalian hanya mencoba untuk menikmati dengan kelembutan, barangkali tidak terlalu menggebu, bergairah gitu ya. Oke, energinya di sini The Hierophant ini ya, tapi dia The Hierophant terbalik. Ada itu tadi ya, ketidakseimbangan, ketidakjujuran saya lihat ada di sini gitu ya. Merasa tidak yakin, apalagi jika ini suami istri ya. Jika kamu melihat video ini adalah suami atau istrinya Gemini, kok dalam hubungan ini salah satu di antara kalian merasa bahwa ini bukan soulmate saya, atau apakah ini soulmate saya, masih mempertanyakan itu. Masih mempertanyakan lah saya bilang ya, bukan sudah menegaskan. Energi dari Gemini sendiri ke kamu mungkin di momen-momen kemarin itu dia ini memang tidak jujur ke kamu ya, ada kebohongan di sini. Ada ketidaksetiaan di sini. Gitu ya, ada terlalu mengkontrol barangkali dianya ke kamu. Baik, jadi dia merasa kayak kamu harus memberikan dia kenyamanan, kamu harus berikan dia perhatian dan dia membutuhkan itu dari kamu gitu loh ya. Saya rasa ketika dia terkoneksi sama kamu, prioritas dia adalah dirinya sendiri, bukan prioritas dia adalah hubungan kalian. Nah, jadi dia ini yang lebih kayak aku harus nyaman, aku harus dicintai, aku harus disayangi, aku harus dimengerti gitu ya. Jadi dia mengambil kesempatan, keuntungan dari kamu sebenarnya di sini. Tapi kalau saya lihat sih kamu tidak merasa itu satu tantangan ya. Kamu tidak menganggap itu membebani kamu karena memang kamu cinta ke dia. Gitu ya. Kamu adalah orang si pemberi dan dia adalah orang si penerima. Gitu ya. Dia saya lihat jika ini masih hubungan pacaran, oke, jika kamu sedang melihat video ini masih pacaran dan dia menjanjikan pernikahan sama kamu, jangan langsung melambung tinggi ya. Itu tidak jujur. Tidak jujur.
Oke, dia hanya mengambil kesempatan dari kamu. Baik, jika ini masih pacaran, dia mau seks dari kamu, dia mau uang dari kamu, gitu ya. Jika masih pacaran, jika kalian suami istri, ya dia menuntut kamu agar kamu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia, baik secara duniawi, baik dari secara emosional batin, gitu ya. Nah, dia akan, saya rasa dia nyaman sama kamu karena memang kamu tadi saya sampaikan kamu orang si pemberi di sini, gitu ya, si pemberi. Ketidakjujuran kelihatan di sini, energi dari kamu juga tidak jujur saya rasa, ya. Jika kalian masih pacaran, kamu pun tidak jujur ke dia mungkin di sini. Atau kamu tidak bisa kamu tidak jujur kepada diri kamu sendiri masalahnya. Kamu tidak jujur ke diri kamu. Ini pedangnya ke arah bawah, ke arah diri. Barangkali logika kamu sedang jatuh, logika kamu sedang gak jalan. Jadi kamu ini dipengaruhi oleh cinta. Walaupun cinta ini mungkin tidak sehat, tapi kamu tidak masalah, gitu ya. Jika terjadi argumen di antara kalian, saya rasa kamu lebih banyak untuk diam, ya. Jadi kamu ini memang cinta ini tak ada logika katanya, gitu ya. Agnes Monica itu konyol. Itu bodoh, ya. Jatuh cinta, gitu ya, jatuh cinta, akal sehat juga harus jalan, gitu. Nah, tak ada logika. Sementara di Al-Quran sendiri tuh saya baca ada tulisan teman, Tuhan memerintahkan agar manusia memakai akal pikirannya, gitu kan. Jika ini tidak cocok untuk kita, jika kita melakukan satu kekeliruan, ya, mendekati suami orang atau istri orang, atau kita bahkan sudah suami atau istri seseorang tapi kita mendekati orang lain, itu kayaknya kurang pantas dilakukan. Namun terlepas dari opini saya, dari sudut pandang saya, kalian saya rasa tidak membutuhkan itu, karena toh kenyataannya kalian happy saja pun berdua, gitu ya. Kalian seneng-seneng, bahkan kamu tidak keberatan dengan cinta persegi-segi ini. Entah kamu juga punya seseorang di luar sana, dia punya seseorang di luar sana, ya kalian ingin ada ikatan di antara kalian berdua. Dia tetap berbahagia dengan keluarganya dan menerima kebahagiaan itu dari kamu, gitu ya. Dan kamu juga tidak keberatan dijadikan orang yang kesekian, gitu ya. Oke, intinya enjoy, gitu ya. Selamat menikmati. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.